pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu khotbah yang pendek yang saya beri judul Kesudahannya akan datang. Banyak pertanyaan-pertanyaan hari-hari ini berkisar sekitar nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Dan salah satu nubuatan yang termasyhur saat ini adalah ketika orang bertanya tentang kapan kedatangan Yesus atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pagi hari ini saya ingin bersama dengan saudara membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Mereka ingin berbicara secara pribadi dengan Yesus, berbicara sesendiri dengan Yesus. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dari para murid ini yang mereka ingin ketahui. Makanya mereka berbicara secara pribadi dengan Yesus. Mereka berkata demikian, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan kebak bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Ayat yang ke-11. "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus merupakan seorang guru yang sangat-sangat handal. Dia tahu bagaimana menjawab setiap pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada dia. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru, kapankah kesudahannya itu? Apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia?" Bapak Ibu, Yesus tidak langsung menjawab apa yang mereka tanyakan. Yesus tidak menjawab apa yang mereka ingin dengar dengan telinga mereka. Tetapi Yesus sebenarnya menjawab kebutuhan mereka dalam penantian menantikan kedatangannya. Dan dia menjawab pada mereka. Yang pertama, karena dia tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Yang pertama dia katakan, "Waspadalah." Kata waspada menunjuk kepada sesuatu yang kita perlu berhati-hati dan sangat penting dalam kehidupan ini. Seakan-akan dia ingin berkata pada murid-muridnya, "Perhatikanlah yang kau dengar dan jangan melihat pada apa yang terjadi di luar. Jangan perhatikan tentang segala sesuatu yang kau dengar dan kau lihat. Tetapi apa yang ada di luar sana, cobalah engkau melihat dan memikirkan hari-hari ini. Waspadalah. Perhatikanlah keadaan dirimu yang paling dalam sebenarnya." Itu sebenarnya ingin dikatakan Yesus pada murid-muridnya. Apakah engkau masih merupakan orang-orang yang berapi-api di hadapan Tuhan? Apakah engkau masih bergairah di hadapan Tuhan? Mengasihi Allah? Apakah engkau masih merindukan Tuhan? Masihkah engkau berdoa dan membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Waspadalah, banyak orang yang akan menyesatkan engkau. Itu yang pertama Yesus katakan. Kebutuhan
Tuhan daripada murid-murid yang pertama adalah waspadalah, berhati-hatilah. Kemudian Bapak Ibu, dia berpindah. Setelah dia mengatakan kewaspadaan, Yesus berkata, seperti apa dikatakan pada ayat yang ke-6, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Yang kedua adalah, jangan engkau gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini dalam menghadapi pandemi yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Mereka gelisah hatinya, bertanya, sampai kapan keadaan ini terjadi? Bahkan Bapak Ibu, banyak orang yang berkata demikian, jangan-jangan ini tanda-tanda Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi saudaraku, Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, jangan tertekan hatimu, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Saya ingin berkata pada kita semua ya Bapak Ibu, jangan pernah engkau ditekan oleh keadaan di mana engkau ada hari-hari ini. Justru kita ini harus bisa menjadi orang-orang yang bisa membalikkan tekanan-tekanan dari dunia ini. Sehingga banyak orang akan melihat betapa kita menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga saudaraku, ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, maka Yesus berkata, justru engkau pada saat seperti demikian ini, engkau perlu bertahan sampai kesudahannya. Coba saudaraku lihat pada ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Durhaka adalah seorang yang sebenarnya tahu tentang sesuatu yang jahat, tetapi dia melanggar semua hukum-hukum itu. Itulah kedurhakaan sebenarnya. Dan kedurhakaan, kata Yesus, ini akan menyebabkan kasih kebanyakan orang akan menjadi lemah, menjadi dingin. Artinya, kasih dalam setiap orang itu secara perlahan-lahan akan menjadi dingin. Karena apa saudaraku? Mereka sudah tidak memikirkan lagi tentang akibat dosa. Mereka berpikir bahwa dosa itu mudah saja dilakukan. Buat apa lagi aku menjadi orang-orang yang bertahan dalam hal itu? Semua orang berbuat dosa. Dan aku juga akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Betapa gampangnya manusia jatuh dalam dosa. Maka Yesus berkata, bertahanlah sampai kesudahannya. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita perlu menjadi orang-orang yang hari-hari ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, jangan kita menjadi orang yang tertekan. Itu semuanya akan terjadi. Bertahanlah, tetap berdiri dengan teguh, menghadapi masalah yang terjadi dengan iman dan bersukacita di dalamnya. Mudah saja Pak Pendeta berkata demikian. Kita harus bertahan dengan iman, bersukacita. Dapatkah kita di dalam masa-masa yang sulit ini bersukacita? Saya ingin berkata pada kita semuanya, kalau engkau tahu siapa yang menyertai engkau tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan engkau akan berkata, hatiku tetap kuat dan aku bersukacita, karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang keempat Yesus katakan kepada murid-muridnya, seperti dikatakan dalam Injil, dalam ayat 14. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Tetapi saudaraku, inilah waktunya hari-hari ini. Anda bisa melihat tentang kebangunan suatu teknologi yang luar biasa. Kalau saya berbicara di depan saudara pagi hari ini, saya tahu saudaraku dalam sekejap juga orang-orang yang berada di dunia yang di belahan dunia yang lain, mereka dengan mudahnya dapat mengikuti apa yang saya katakan hari ini. Sekarang penginjilan tidak lagi perlu untuk datang ke suatu tempat. Tapi teknologi yang terjadi adalah bahwa kita bisa menjangkau bangsa-bangsa yang lain, suku-suku bangsa yang lain, supaya mereka mendengarkan tentang kerajaan Allah yang luar biasa itu. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Gunakan sarana teknologi untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Baru kesudahannya itu akan tiba, kata Alkitab.
Tapi apakah hari ini sudah sampai kepada ujungnya? Saya ingin berkata, waktunya sangat singkat, bahwa Injil itu akan sampai kepada ujung dunia, dan semua orang mengenal. Setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir, saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-26, 27, 28 berkata demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan dengan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saya ingin berkata yang kelima, kita perlu menjadi orang-orang yang bangkit dan mengangkat wajah kita di hadapan Tuhan. Mengangkat muka kita di hadapan Tuhan. Kita bukan lagi generasi ayam, Bapak Ibu. Ayam selalu menunduk dan mematuk-matuk di tempat yang kotor, mencari dan mengais makanannya. Bukan. Kita lagi generasi Raja Wali yang harus memandang ke atas. Semakin tinggi harus terbang. Karena kita tahu bahwa tempat tinggi itulah sebenarnya pertemuan kita dengan Yesus. Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pandanglah ke atas. Jangan pernah takut dengan apapun juga. Segala yang kita alami hari-hari ini hanyalah permulaannya. Tetapi waktunya semakin singkat, bahwa kedatangan Tuhan akan datang tengah-tengah kita. Saya ingin berkata pada kita semuanya, bersiap-siaplah untuk hal itu. Waspadalah. Jangan gelisah hatimu. Bertahanlah saat ini dalam segala penderitaanmu. Beritakan Injil. Pakai seluruh sarana teknologi yang ada. Sehingga bangsa-bangsa, suku-suku bangsa bisa mendengarkan kabar baik ini. Dan yang terakhir, saudaraku, mari kita hari ini bangkit. Mengangkat muka kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, datanglah. Kami sudah siap. Mari saja saudara berdoa. Kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat firman pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar ya Tuhan, kami boleh untuk membangkitkan diri kami, dan pada akhirnya menyongsong Engkau di awan-awan. Karena Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, dan itulah kesudahannya akan terjadi. Biar Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan jadikan mereka tetap waspada, tidak gelisah hati mereka, tetap bertahan menyampaikan Injil Tuhan kemanapun mereka bisa menyampaikannya. Dan yang terakhir, Tuhan, biarlah kami mengangkat muka kami ke hadapan-Mu, melihat Engkau datang ke zaman awan, menyongsong kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.